Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saskia Aprilia dan teman saya yang bernama Diva Sitaringgi. Kami dari kelompok 13 dan saya akan membacakan hasil makalah kami yang berjudul Kebijakan Fiskal, Uang, dan Sistem Finansial. Dan saya akan kembalikan kepada teman saya yang akan membacakan materi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Sitaringgi ingin membacakan materi pertama kami. Pengertian kebijakan. Secara bahasa, kata kebijakan dalam KBBI memiliki arti kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan. Kebijakan juga berarti serangkaian konsep yang menjadi landasan atau dasar dari rencana pelaksanaan suatu pekerjaan. Kepemimpinan, cara bertindak yang umumnya dilakukan oleh pemerintah oleh organisasi. Kebijakan juga bisa diartikan cita-cita, sebuah tujuan, prinsip, atau juga maksud yang menjadi panduan dalam sebuah manajemen. Karena itu, kebijakan umumnya diterapkan pada suatu hal yang memerlukan manajemen kompleks. Kebijakan dipakai sebagai panduan untuk melakukan manajemen itu sendiri. Yang kedua, pengertian fiskal. Sementara kata fiskal secara bahasa berasal dari bahasa Inggris fich, yang memiliki atau negara juga kerajaan. Konon kata fiskal ini berasal dari kata Yunani fishes, yang merupakan nama seorang pejabat di kerajaan Romawi kuno. Fishes saat itu bertugas sebagai seorang yang mengatur keuangan kerajaan. Sementara dalam bahasa Indonesia, fiskal memiliki arti suatu hal yang memiliki hubungan erat dengan urusan perpajakan dan pengelolaan pendapatan negara. Oleh karena itu, secara bahasa fiskal selalu berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan pendapatan yang bisa termasuk pula perpajakan. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan atau panduan atau landasan yang biasanya dilakukan oleh pemerintah atau pemimpin suatu negara atau kerajaan untuk mengatur kondisi keuangan. Selain itu, kebijakan fiskal juga berguna untuk mengarahkan ekonomi suatu negara menjadi lebih dengan cara mengubah maupun memperbarui pengurangan serta pemasukan pemerintah. Tujuan kebijakan fiskal. Pertama, meningkatkan potensi SDM dan menurunkan angka pengangguran. Kedua, menjaga stabilitas harga. Ketiga, memacu pertumbuhan ekonomi negara. Keempat, mendorong laju investasi. Kelima, mewujudkan keadilan sosial. Jenis kebijakan fiskal. Pertama, kebijakan fiskal ekspansi. Dilakukan dengan menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak. Nah, kebijakan fiskal jenis ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami penurunan daya beli masyarakat dan tingkat pengangguran yang tinggi. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Kedua, kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Fungsi kebijakan fiskal. Pertama, fungsi otoritas. Berfungsi ketika anggaran negara telah menjadi pedoman yang digunakan untuk mencari pendapatan serta belanja pada tahun tertentu dan bersangkutan. Kedua, fungsi perencanaan adalah sebagai perencanaan. Artinya kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran dari suatu negara telah menjadi dasar bagi manajemen dalam perencanaan anggaran tahun yang bersangkutan saat itu. Fungsi pengawasan. Kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran suatu negara telah menjadi dasar manajemen yang untuk merencanakan anggaran. Fungsi alokasi. Kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran negara dialokasi dan dengan tujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran serta pemborosan sumber daya. Fungsi alokasi juga dapat menambah efisiensi serta efektivitas ekonomi dari suatu negara. Fungsi stabilisasi berfungsi ketika anggaran pemerintah digunakan untuk menjadi alat yang bertujuan untuk memelihara serta melakukan upaya atas keseimbangan fundamental dari perekonomian negara tersebut. Fungsi distribusi. Ketika negara membuat suatu kebijakan anggaran dengan adil dan dengan rasa kepatutan. Uang dan sistem finansial.
Hasil ciptaan manusia yang berguna untuk melancarkan kegiatan transaksi. Uang adalah persediaan aset yang bisa dengan secara digunakan untuk melakukan transaksi dalam perekonomian. Uang merupakan sebuah alat yang disepakati secara bersama oleh para pelaku kegiatan ekonomi untuk melakukan transaksi perdagangan. Uang adalah alat tukar yang memiliki standar pengukur yang sah, yang dilakukan oleh pemerintah yang dapat berupa uang kartal, uang girtal yang terdapat dalam rekening tabungan maupun deposito berjangka dan seluruh simpanan masyarakat yang ada di lembaga keuangan non-bank. Dan saya akan memberikan kepada teman saya untuk melanjutkan membaca materi selanjutnya. Jenis-jenis uang. 1. Berdasarkan bahan yang digunakan untuk membuat uang logam, uang kertas. 2. Berdasarkan lembaga yang mengeluarkan uang kartal adalah uang kertas dan uang logam yang beredar di masyarakat. Uang giral adalah uang yang digunakan sebagai alat pembayaran yang berupa cek, biljet, giro, dan kartu kredit. 3. Berdasarkan kawasan atau daerah berlaku, uang domestik. Fungsi uang. 1. Fungsi asli sebagai alat tukar umum. Uang adalah alat tukar yang sah untuk seluruh transaksi publik perseorangan. Sebagai satuan hitung, akan artinya uang digunakan sebagai ukuran suatu benda. Dengan adanya uang, Anda dapat menentukan nilai harga suatu barang yang digunakan. 2. Fungsi turunan. Sebagai alat pembayaran, uang digunakan sebagai alat pembayaran semua kebutuhan manusia. Sebagai alat kekayaan, orang yang mempunyai pendapatan yang berlebihan atau apabila semua terpenuhi, mereka akan menyisihkan sebagian pendapatnya untuk ditabung. Sebagai alat kekayaan, uang dapat pula sebagai media untuk mengganti bentuk kekayaan. Sejarah perkembangan uang. Uang merupakan alat bayar atas transaksi jual beli yang dilakukan manusia yang memiliki konsep nilai. Uang memiliki konsep dan sejarah yang panjang sehingga akhirnya konsep dan nilai yang dapat digunakan sehingga akhirnya konsep dan nilainya dapat digunakan hingga saat ini. Masyarakat Yunani kuno telah mengenal konsep uang sekitar 6.000 tahun yang lalu. Menurut Natsir 2014, secara garis besar perkembangan uang dapat dibagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut: tahap prabarter, tahap barter, tahap uang. Sistem finansial. Lembaga keuangan adalah lembaga yang kegiatan utamanya mengumpulkan dan menyalurkan dana dari pihak yang memiliki dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Motivasi yang mendorong aktivitas lembaga keuangan dan menyalurkan dana adalah memperoleh keuntungan. Orientasi ini adalah positif karena dapat memicu agar lembaga keuangan bekerja secara efisien, produktif, kreatif, dan inovatif. Karakteristik sistem finansial. Karena kegiatan utamanya adalah perantara antara pihak yang membutuhkan dengan pihak yang memiliki dana, maka lembaga keuangan memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan yang bergerak di sekitar atau sektor yang memproduksi barang dan jasa. 1. Sangat mengandalkan kepercayaan. 2. Dominannya aktiva dan pasifa finansial. 3. Beroperasi berdasarkan prinsip transformasi aset. 3. Efisiensi baru terjadi jika produksi dilakukan dalam skala amat besar. 5. Persaingan non-harga. 6. Membutuhkan sumber daya manusia berkualitas tinggi. Manfaat sistem finansial. Lembaga keuangan, pihak yang membutuhkan dan memiliki dana dapat saja berinteraksi langsung. Namun cara ini memiliki kelemahan karena berbagai alasan. Misalnya likuiditas dan tingkat bunga. Karenanya, lembaga keuangan hadir untuk mengatasi masalah itu. Beberapa manfaat lembaga keuangan adalah mengatasi masalah double confidence, menurunkan biaya informasi dan transaksi. 3. Terus melakukan inovasi untuk mendapatkan laba. Oke guys, sekian hasil presentasi kami. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.